Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 24 Juli. IHSG turun lumayan dalam ya, 0,70% ke level 7.260. Secara teknikal masih sama sih untuk support resistennya ya, jadi pantau aja level 7230-an untuk besok IHSG, semoga nggak jebol di bawah ini ya. Ini lebih dekat ke area support kalau melihat transaksinya hari ini tanggal 24 Juli. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau IHSG hari ini sebenarnya nggak terlalu rame, malah cenderung sepi. Ini paling banyak nilai transaksinya di saham BBRI cuman 500-an M ya, jadi IHSG nggak terlalu rame secara nilai dan asiknya keluar, jadi harga sahamnya turun ya. Udah IHSG-nya nggak terlalu rame, asiknya keluar lagi ya. Yang paling banyak dijual asing hari ini ada saham Bank Mandiri 287,4 M net sell, dan harga sahamnya tadi turun lumayan dalam ya untuk saham Bank Mandiri. Selain di saham Bank Mandiri juga keluar di BBRI, Telkom, BBNI ya. Ini di BBRI 179,9 M net sell. Di Telkom juga harga sahamnya turun, asiknya keluar 106,4 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ASII, ISAT, AMMN, Adaro ya. Cuman secara nilai nggak sebanyak asing keluar, jadi hari ini asingnya net sell. Hati-hati aja ya untuk besok IHSG misal langsung dibuka merah. Ya pantau aja area support 7330-an, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA. Biasa BBCA dulu ya, kita akan cek hari ini sudah minus 0,98% ke level 10.075. Ini turun ya, dekat area support 10.050, jadi untuk besok mungkin pantau aja level 10.050 ini, semoga nggak jebol ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA tanggal 24 Juli sih ya, ini nilai transaksinya cuma 249 M dan net sell 8 M. Net sell 8 M untuk asingnya di saham BBCA. Jadi sepi, kalau besok masih sepi sih ya mungkin kalau nggak sideways malah cenderung turun ya. Kalau rame ya mudah-mudahan bisa naik sih. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 24 Juli yang masuk sama yang keluar juga didominasi oleh asing, cuman secara nilai nggak terlalu banyak ya. Mungkin ini nunggu laporan kuartal 2 ya, biasanya sih menjelang rilis mungkin ya, mudah-mudahan bisa ramai lagi. Kalau kita lihat yang masuk ada AKKZ ya, untuk AK-nya cenderung trading, net buy 34,2 M, untuk KZ-nya ya cenderung akumulasi sih, ini masuk 18,1 M, hampir sama nilai transaksinya. Yang keluar ZP, CC, AG, BK ya, sebagian masuk, sebagian keluar. Untuk harga sahamnya turun 0,98% dekat ke area support. Ya mungkin kalau masih sepi cenderung ini sih candlenya kecil ya di area supportnya ini. Tapi kalau rame ya mudah-mudahan bisa hijau. Kita lihat aja besok sih. Semoga aja nggak jebol di bawah 10.050. Kalaupun jebol di bawah itu ya mudah-mudahan nggak dalam-dalam banget ya. Kalau asingnya selama nggak distribusi banyak aja di saham BBCA untuk saat ini kayaknya masih aman sih, secara tren mulai uptrend. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBRI yang tadi sempat turun, sempat naik juga tapi habis itu turun lagi ya. Untuk volatilitasnya ya di area sini-sini aja sih, nggak terlalu banyak pergerakan, cuman lumayan ya volatile juga ya untuk saham BBRI hari ini, cuman nggak terlalu rame sih. Tadi sempat hijau itu ke 4800 ya, 4800 harga tertinggi hari ini. Tadi menjelang close market malah ditarik turun dan ditutup minus 0,21%. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBRI hari ini asnya keluar 179 M. Kalau kita lihat lebih detail
BBRI tanggal 24 Juli secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, RX, BK, YU, KZ ya. Broker-broker asing pada keluar ini di saham BBRI yang masih masuk CC ya. CC-nya masih masuk walaupun nggak terlalu banyak 18,8 M. Kemudian AK juga masuk 41,6 M. Asingnya net sell, lokalnya net buy ya. Retailnya pada masuk lagi di saham BBRI ya. Mungkin untuk saham BBRI ini apa ya? Mungkin untuk beberapa hari terakhir cenderung sideways sih seperti ini ya. Mungkin ya kalau turun lagi jebol di bawah 4.600-an kayaknya semoga aja enggak ya. Mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya gimana, semoga aja positif ya. Dan harga saham BBRI bisa mulai naik. Untuk resisten kuatnya sih masih di sini 5.050. Jadi mungkin yang mau entry untuk trading nunggu lebih nunggu lebih volatile lagi atau ya nunggu ada sentimen bagus untuk saham BBRI. Untuk saat ini kemungkinan mungkin untuk besok kalau masih sepi ya harga sahamnya nggak terlalu banyak pergerakan sih ya. Harapan kita sih naik ya yang tapi ya kita lihat aja besok sih. Oke, itu untuk saham BBRI ya. Hari ini kurang terlalu ramai juga untuk saham BBRI. Untuk support kuatnya di 4680 ya. Jadi misal tiba-tiba turun gitu ya, selama nggak jebol di bawah 4680 aman ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham BBRI. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini wah ini malah turun ya. Jebol support lagi, turunnya cukup dalam 2,26% ke level 6.475 ya. Tadi pagi langsung open gap bawah, jadi opennya di area support 6.500, sempat naik ya, sempat mencoba bertahan di atas supportnya, cuman gagal dan close di 6475. Kalau kita lihat hari ini aslinya keluar cukup banyak ya di saham Bank Mandiri, 200-an 87,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, BMRI tanggal 24 Juli yang keluar ZP, AK, BK, BB, YU ya. Broker-broker asing pada keluar hari ini di saham Bank Mandiri. Yang nampung lokal aslinya distribusinya juga cukup banyak ya. Untuk besok mungkin ya hati-hati aja sih untuk saham Bank Mandiri. Buat teman-teman yang udah punya posisi, kalau misal turun ya jangan buru-buru buat average down karena supportnya lumayan dalam, ada di 6.275-an ya, cukup dalam ya. Kemarin naik gagal breakout, turun malahan hari ini jebol support ya, kurang bagus kalau secara teknikal. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya keluar cukup banyak. Untuk besok di awal market hati-hati aja kalau IHSG merah, atau potensi untuk saham Bank Mandiri masih merah ya, dan supportnya lumayan dalam, ada di 6.300 6.275 area sini untuk area support Bank Mandiri, dan untuk resistennya di 6.500 sudah jadi resisten terdekatnya ya. Semoga aja besok langsung hijau breakout di atas 6.500. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu ya, takutnya turun ke area support, jadi mending ambil posisi lagi kalau udah berada di dekat area support. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan lihat saham ASII ya. Untuk saham ASII hari ini aslinya masuk dan harga sahamnya naik lagi, ini nguji area resisten ya. Jadi cenderung konsolidasi sedikit di bawah resistennya ini ya. Cuman belum bisa breakout untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 24 Juli aslinya masuk 65 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII ya, transaksinya menarik ya, hari ini diakumulasi oleh asing. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya masuk lumayan banyak, ZP, AK, BK ya. BK nya versi lokal ternyata yang masuk ya. BK versi lokal 100% transaksinya buy hari ini di saham ASII 18,4 M.
Untuk lokalnya ada yang akumulasi yaitu BK, asingnya juga netbuy cukup banyak ya, yaitu ZB 34M, YU 15M, AK 14,1M. Asingnya netbuy cukup banyak, lokalnya pun ada yang masuk. Mudah-mudahan untuk besok bisa breakout sih, mudah-mudahan ya. Cuman kalau belum berhasil breakout secara teknikal masih cenderung sideways seperti ini. Ya, mungkin nunggu sampai laporan kuartal 2-nya keluar. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ASII. Untuk besok sih pantau aja area resistennya ini di 4550, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Goto ya. Goto tadi sempat turun tapi habis itu naik lagi ke harga 54 ya, masih tutup minus sih 1 poin ya. Kalau kita lihat hari ini untuk saham Goto, apakah masih cukup ramai? Ya nggak seramai yang kemarin ya, cenderung sepi, nggak seramai yang kemarin. Kalau kita lihat lebih detail untuk Goto hari ini tanggal 24 Juli, yang masuk sama yang keluar sih sebenarnya nggak beda jauh ya, cuman kayaknya ini sedikit lebih banyak yang masuk sih. Dan di market macro utamanya MG dan YU-nya netbuy 18M-an, untuk YU-nya netbuy 18,8M, MG-nya net sell 14,4. Nggak ada yang akumulasi banyak juga. YU-nya versi asing, MG-nya versi lokal ya. Ya, kalau mau scalping yang disclaimer ya, cuman hati-hati aja, ini di harga 50-an, 60-an itu belum terlalu aman ya untuk saham Goto. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Goto. Kalau lihat transaksi hari ini ya bisa jadi volatilitasnya ya kemungkinan di arah sini-sini aja sih. Kecuali besok IHSG rame ya. Karena hari ini sepi, jadi ini agak susah ini buat prediksi ya, pergerakan Goto besok mau kemana. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan lihat saham Telkom. Telkom hari ini turun, asingnya keluar. Turunnya juga cukup dalam ya, 3% lebih loh untuk penurunan Telkom hari ini ke level 3060. Ini secara teknikal kurang bagus ya, jadi gagal bertahan di atas 3100, malah jebol di 3060-an ya. Coba kita lihat apakah ada yang nampung untuk transaksi Telkom hari ini. Telkom hari ini tanggal 24 Juli. Asingnya keluar 106,4M, yang keluar untuk asingnya ada BB 100% selling ya, jadi murni distribusi untuk BB versi asing hari ini di saham Telkom. Kemudian selain BB untuk asingnya yang keluar ada AK 24,4M, YU, RX juga keluar. Yang masuk nilainya nggak sebanyak yang keluar ya, jadi hari ini didistribusi oleh asing untuk Telkom. Untuk lokalnya pun juga ada RX yang 100% jualan di saham Telkom sebanyak 28,9M ya, jadi lokalnya ada yang distribusi. Aslinya net sell cukup banyak, harga sahamnya turunnya cukup dalam. Untuk besok mungkin hati-hati aja kalau Telkom masih merah, wait and see aja dulu. Buat teman-teman yang nyangkut ya jangan buru-buru buat average down sih, kalau tujuannya untuk investasi ya di hold aja ya, kalau di cut loss sayang sih di harga saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk support kuatnya untuk level harga sahamnya ada di 2950 60 ya, area sini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan lihat saham Brand. Brand hari ini merah, masih turun 2,29% ya. Tadi sempat hijau sih, mencoba breakout di atas 8.800 cuman gagal. Plus di 8550 secara teknikal 8800 masih jadi resistennya, dan supportnya misal besok turun ada di 8350. Kalau kita lihat untuk transaksi Brand hari ini tanggal 24 Juli asingnya keluar 14M-an. Kalau kita lihat lebih detail
udah kurang begitu menarik ya untuk brand. Beberapa hari terakhir ini volatilitasnya nggak seperti yang dulu, dan ya untuk nilai transaksinya juga makin sepi aja untuk saham brand ya, maksudnya nggak seramai yang dulu. Untuk hari ini tanggal 24 yang masuk IB MG ya, cuman MG ini hari ini nggak terlalu apa ya, nggak scalpingan lah, bukan yang biasanya ini sepertinya. Dan retail juga pada masuk lagi di saham brand, harga sahamnya turun dari kemarin kok. Heran banyak retail yang masuk ya di saham brand ya pertimbangannya apa, mungkin buat teman-teman bisa ditulis di kolom komentar ya, yang masuk di saham brand untuk pertimbangannya apa. Tapi kalau secara valuasi ya jelas ya, kita tahu sendiri untuk saham brand ini cukup mahal secara valuasi. Secara ya mungkin kalau mau scalpingan ya hati-hati aja sih, resikonya apa ya. Iya, kalau jebol di bawah 8350 nggak ada salahnya buat diantisipasi ya. Ini support selanjutnya untuk saham brand misal besok turun. Tapi kalau naik ya resistennya di 8800. Lihat transaksi hari ini dan kemarin kayaknya cenderung masih merah di awal market untuk besok ya. Jadi pantau aja area supportnya ini, semoga nggak jebol. Tapi jebol di bawah itu ya ada potensi ngejar support selanjutnya di 7600-an. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan lihat saham Adaro. Untuk Adaro hari ini naik ya 1,28%. Secara teknikal cukup bagus karena dijaga di atas 3120 untuk saham Adaro. Untuk supportnya masih di sini ya. Kemarin tanggal 22 breakout, hari tanggal 23-nya koreksi turun, cuma dijaga di area support. Hari ini ya masih dijaga sih, candlenya hijau ya, jadi nggak jebol support. Secara teknikal masih cukup aman secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro, apakah asingnya masih masuk? Ya masih masuk ya. Untuk asingnya ada AK versi asing masuk 41,8 M. Untuk saham Adaro secara keseluruhan untuk hari ini asnya masuk 20 M-an ya, yaitu ada AK, BK, FS. Paling banyak AK 41,8 M, kemudian yang keluar untuk asnya ZP, BB, CC, YU. Cuma secara nilai masih lebih banyak yang masuk untuk asingnya. Jadi asingnya NetB, lokalnya Net Sell. Ini untuk lokalnya lebih banyak yang keluar. Untuk besok sih mudah-mudahan aja ya, kalau IHSG nggak terlalu bagus ya, mudah-mudahan paling nggak sideways ya, sedikit di atas supportnya, jadi nggak jebol di bawah 3120. Ini masih jadi area support terdekatnya untuk saham Adaro. Selama nggak jebol di bawah itu mungkin aman ya, dan resistennya cukup tinggi sebenarnya ya. Untuk saham Adaro ada di 3400-an. Jadi buat teman-teman yang mau swing sih disclaimer ya, untuk saham Adaro entry di harga saat ini. Kalau mau diantisipasi ya ini kalau harganya turun di bawah 3100. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan lihat saham BSBK yang hari ini turun ya. Setelah kemarin naik, hari ini turun ya. Ini ya kalau sekali turun ngeri, sekali naik juga emang tinggi ya. Volatilitasnya cukup menarik buat scalpingan ini untuk saham Adaro. Kalau kita lihat hari ini siapa yang jadi market makernya, apakah masih sama yang kemarin. Untuk saham BSBK tanggal 24. Kalau lihat hari ini yang masuk ada XL, YP, EP ya, retailnya masuk, harga sahamnya turun. Kemarin siapa kemarin yang masuk? Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya dapat tadi masih turun ya di awal market. Soalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng kan. PD distribusi 7,1. Ini PD kalau transaksinya gede seperti ini mungkin ya market makernya ya. Untuk CP-nya net sell lagi 5 M-an ya. Jadi didistribusi oleh PDCP yang nampung XL, YP, EP, IN ya, CCXC ya. Jadi cukup banyak broker retail yang nyangkut hari ini di saham BSBK ya. Buat teman-teman yang nyangkut sih, saran saya kalau besok masih turun ya jangan buru-buru buat average down ya. Takutnya nggak naik-naik nanti. Kalau yang danaan floating loss ya sabar aja sih.
ya resiko ya masuk di saham gorengan. Di kalau mau scalpingan buat patokan asal supportnya ada di 75. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham PSBK. Kayaknya ada potensi turun dulu di awal market, jadi pantau aja 75 kalau mau entry sekiranya dan harga, tapi kalau jebol di bawah itu yang udah mending wait and see aja dulu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ISEA. Hari ini ditutup minus 16% ya, masih merah. Di awal market open gap bawah, opennya di 159, sempat naik ke 197 ya harga tertinggal ini, cuman habis itu turun lagi. Terus di 176. Kalau kita lihat untuk transaksinya ISEA hari ini apakah ada yang nampung? Sebenarnya belum ada ya, malah untuk hari ini CP masih distribusi 11 eman dan yang nampung YP, CC, NI, XI ya, UDXL ya, retailnya average lagi atau nampung lagi ini nggak tahu ya, cuman yang masuk ya ini broker-broker retail. Ya mungkin kalaupun naik itu kemungkinan cuma technical rebound sih untuk saham ISEA besok ya. Jadi ya kalau terjadi technical rebound itu sebenarnya kesempatan ya buat mengurangi posisi di saham gorengan. Tapi ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau mau masuk sih kurang direkomendasikan, cuman yang udah terbiasa masuk di saham seperti ini ya disclaimer ya, hati-hati aja lihat bid overnya. Kalau lihat transaksi hari ini masih didistribusi, ada potensi masih merah ya. Kalaupun naik ya itu mungkin technical rebound aja, tapi habis itu kalau CP belum ada yang akumulasi ada potensi turun lagi, kalau enggak ya mungkin sideways ya, kalau enggak turun lagi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ISEA. Hati-hati aja untuk besok, jangan buru-buru entry, yang belum punya posisi mending cari saham yang lain aja dulu ya. Ini agak rawan buat ke 60-an ya, supportnya di 60-an nih kalau masih turun. Oke, itu untuk saham ISEA dan resistennya ada di 248. Mungkin seperti ini aja dulu ya untuk saham ISEA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.